Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ini tadi kalian habis dari kuliah atau gimana? Kebetulan habis kuliah. Ya, habis kuliah. Langsung ke sini gitu ya? Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara dalam konseling kelompok ini, dan saya juga mengucapkan selamat juga kepada kalian karena kalian itu bisa mengikuti konseling berikutnya ya, setelah kemarin kan juga sudah melewati konseling yang sesi awal itu ya, yang kita kemarin membahas mengenai pembentukan kelompok, kita akan menjadi kelompok seperti apa dan aturan-aturan dalam kelompok itu seperti apa. Nah, baik, untuk kali ini kita tidak lagi membahas masalah di sesi awal tadi, itu aturan kelompok dan sebagainya, karena kan kita sudah bentuk ya. Sekarang kita akan membahas lebih intinya, yaitu membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan kalian masing-masing. Jadi nantinya kalian akan bercerita secara singkat, secara berurutan, entah dari kanan atau dari kiri saya. Nanti kalian bercerita. Nanti kita akan selesaikan masalah satu anak dulu. Jadi tidak langsung semua masalah diselesaikan sekarang ya. Jadi kita bahas satu anak dulu. Dan yang lainnya pun mengikuti. Mungkin permasalahannya juga ada yang sama atau mungkin pernah mengalami hal yang sama, nanti boleh mengikuti ya. Jadi nanti saling berkontribusi. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Oke. Dan sebelumnya duduknya apakah sudah nyaman semua? Sudah. Oke. Baik, jadi sudah siap ya untuk mengikuti konseling kelompok pada sesi ini? Ya. Sekarang saya minta untuk kalian bercerita, terserah mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri saya dulu. Atau mungkin dari Mbak Firda dulu boleh. Baik Bu. Saya tuh keseringan bisa dibilang kecanduan HP. Jadi setiap saya pulang kuliah, bangun tidur, saya bangun tidur, terus saya buka HP. Sebelum saya melakukan kegiatan, saya itu scroll sosial media pun dengan koin Shopee itu setiap harinya itu saya konsisten sekali Bu. Jadi setiap bangun tidur, saya sebelum melakukan kegiatan saya main HP. Pun dengan kuliah, ketika guru menjelaskan kadang saya itu masih scroll juga. Pun dengan saya pulang kuliah sampai saya mau tidur malam hari, saya juga main HP tiap hari. Dan sampai saya itu kadang itu jarang melakukan kegiatan di rumah. Jadi pekerjaan yang lainnya pun ini ya terlantarkan ya gara-gara main HP. Yang lainnya Mbak Ayu atau Mas Ian dulu? Kalau saya sendiri sih ini Bu, saya itu kecanduan sama HP gitu ya. Saya habis bangun itu juga pasti lihat HP, lihat YouTube. Terus kalau pulang kuliah juga apa itu kalau ada tugas gitu ya, tapi ya lihat HP lagi, lihat YouTube, IG, TikTok kayak gitu terus sampai kadang habis isya atau mau tidur itu lihat HP terus. Jadi permasalahannya juga hampir sama ya. Jadi main HP-nya itu full, mulai dari membuka mata sampai mau tidur itu main HP. Kalau untuk Mas Ian? Saya juga ini sama saya main HP, cuma saya itu kan nggak bisa game, jadi saya itu sampai lupa sama waktu. Bahkan kalau lagi makmur itu biasanya saya main juga pas lagi ya. Main game juga. Iya. Saya kan ini saya nggak paham apa-apa sama saya. Oke, jadi permasalahannya sih hampir sama ya, main HP, kayak kecanduan media sosial, entah itu bermain game online atau melihat YouTube atau scroll IG atau TikTok gitu ya. Jadi hampir sama lah ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian satu-satu.
Kita kan tadi saya kan tadi udah menyampaikan bahwasanya nanti kita akan membahas satu permasalahan seseorang dulu yang sekiranya mungkin ini permasalahannya sama bermain HP, tapi kita akan membahas satu permasalahan yang sekiranya itu paling harus diselesaikan sekarang. Kira siapa nih? Siapa yang mau memilih dulu atau mungkin ada yang mengajukan diri? aja kan hampir sama juga sama saya kan dari pagi itu sampai terus ya sama lah kurang Dan kalau untuk Mbak Firda sendiri mau di teman lain atau Kalau saya sendiri juga nggak apa-apa Bu, saya juga kecanduan HP-nya itu juga terlaluan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sampai HP itu bisa sehari itu ngecas 2 kali kayak gitu. Mungkin saya juga masalah saya selesai. jadi Mbak Firda menerima ya. Nah untuk Mbak Ayu nih, apakah Mbak Ayu punya pilihan lain atau bagaimana? Kalau saya sendiri Mbak Firda juga ya, Bu. Kan tadi juga bilang kalau di kelas itu canduan banget. Terus pulang mau bangun itu juga ini yang itu ya teks kopi gitu ya. Jadi sudah sepakat semua bahwasanya Mbak Firda dan Mbak Firda sendiri pun menerima kalau misalnya permasalahan Mbak Firda yang dibahas terlebih dahulu. Baik, Mbak Firda boleh ceritakan sebenarnya mungkin apa aja sih alasan-alasan Mbak Firda apa sih juga apa kalau ini? Nah, boleh. Jadi gini Bu, saya tuh kecanduan HP banget. Jadi pada saat saya terus WA maupun di Instagram dan juga sering ngumpulin poin Shopee. Terus jika saya sampai nggak ada waktu nggak pegang HP sama sekali. Jadi saya mau lihat HP, saya cek HP, lihat apapun yang ada di HP. Lalu saya di perkuliahan juga saya sampai sebetulnya saya juga video, saya juga buat story gitu sampai kayak gitu. Terus pun setelah pulang kuliah saya apalagi nggak ada tugas itu saya main HP terus sampai ibu saya itu apa sih kok ibu saya terus sampai pagi pun ketika saya bangun di malam saya mungkin kebangun gitu itu saya masih sebetulnya saya 30 menit itu saya HP saya scroll itu. Jadi apa ya kayak benar-benar tidak bisa kalau tidak ada HP gitu ya. Nah itu sudah berapa lama Mbak Firda seperti itu? Mulai kapan atau mungkin kayak mulai sering banget main HP itu mulai kapan dan sudah berapa lama? Sudah lama sudah ini pas masuk kuliah itu apalagi sekarang kan ada TikTok itu makin kita udah lama itu. Jadi sudah lumayan lama ya, apalagi awal-awal hype-nya TikTok itu ya. Lumayan lama sekali berarti ya. Untuk yang lain mungkin, apakah kalian juga seperti itu? Maksudnya kalau misalnya kalian main HP itu apakah juga sama kayak Mbak Firda? Mbak Firda kan sampai menghiraukan ibunya bilang apa gitu atau tidak sampai benar-benar tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri ya terkadang kayak gitu, terkadang juga enggak. Masih kalau memang waktu saya pengen fokus HP ya enggak saya dengerin. Tapi kalau menurut saya yang disuruh orang tua atau yang diomongin orang tua itu harus dilakukan ya saya lakukan. Kalau saya sendiri. Jadi Mbak Ayu juga bersama, cuman Mbak Ayu masih melakukan lah ya, walaupun mungkin sedikit gitu dibandingkan sama main HP-nya. Kalau untuk Mas Ian sendiri gimana? saya kurang lebihnya sama juga main HP apalagi terutama main game ya kalau disuruh apa-apa itu saya nggak paham masalahnya
game itu nggak bisa di pause juga gamenya ya. Jadi ya akan sampai saya waktu saya itu mah. Tapi apa masnya juga kayak meninggalkan atau gimana, atau langsung ditaruh HP-nya langsung ini nggak peduli itu kalah atau gimana? Tergantung itu sih bahwa kondisinya juga pas jadi kadang itu saya yang apa malah gitu kan pindah ruangan. Oke, jadi dari masalah ini berarti lumayan ya, lumayan kayak kebanyakan kalian semua sering banget ya untuk main HP, bahkan tadi Mbak Fir tidak menghiraukan, tapi Mbak Ayu cuma Mbak Ayu masih apa masih dengar dan sebagainya, masih melakukan perintah, masih juga terkadang dan sebagainya. Nah, kan saya mau kembali lagi ke Firda. Kalau misal Mbak Firda, apa usaha atau Mbak Firda pernah nggak melakukan usaha yang sudah pernah Mbak Firda lakukan supaya Mbak Firda nggak kecanduan HP? Saya sudah saya lakukan itu ketika saya itu kan saya cas, tapi dalam keadaan mati daya. Itu biar saya itu enggak yang sudah saya lakukan itu. Seberapa sering Mbak Firda melakukan usaha tersebut banding apa ya, kalau misalnya dibandingkan sama Mbak Firda sering main HP atau sering berusaha untuk tidak main HP juga? Masih sering main HP juga. Lalu dari sini mungkin kalian juga mungkin pernah melakukan usaha-usaha tertentu supaya nggak main HP juga, mungkin Kalau saya juga, kalau saya sendiri itu untuk mencoba untuk main HP itu ya saya matiin HP-nya. Kalau enggak, emang saya benar-benar saya cas, terus saya turun ke bawah, terus habis itu kayak omongan atau main sama adik. itu sering Mbak Ayu lakukan atau mungkin masih sering untuk bermain HP-nya juga? Masih sering main HP. Kalau masnya? Kalau saya untuk mengurangi frekuensi main HP itu biasanya ini ya kayak masak belajar terus BS itu kopi sendiri kan kalau lagi apa sadar kalau main HP-nya kebanyakan gitu udahlah ganti dulu. Iya masih aja kadang-kadang buka HP lagi gitu. Tapi itu juga sering Mbak apa Mas yang lakukan? Sorry. Sering untuk mencoba tidak bermain HP atau Iya sering untuk mencoba tidak main HP tapi ya masih aja. nah dari sini nih mungkin Mbak Firda, apakah Mbak Firda atau kelebihan dari Mbak Firda yang Mbak Firda itu yang membuat Mbak Firda itu yakin bahwasannya Mbak Firda itu ingin menyelesaikan permasalahan Mbak Firda? Kelebihan yang saya miliki itu Bu, saya bisa menghindari untuk menggunakan HP dengan saya menyibukkan diri seperti yang dibicarakan Mas Tia tadi. Saya juga sering memasak, sering buat apa yang lagi viral-viral kayak gitu. Jadi Mbak Firda punya kelebihan yaitu masih bisa mengenyampingkan HP jika Mbak Firda lagi pengen membuat sesuatu, Iya, memasak betul. sesuatu yang lagi viral gitu Mbak Firda bisa. Nah untuk mungkin di sini juga kelebihannya ada yang sama seperti Mbak Firda, mungkin suka kayak Mas Ian tadi, Mas Ian jadi juga apa ya? Mas Ian juga kelebihannya juga kan ya. Iya. Bisa memasak gitu kan ya, menghindari HP juga bisa kayak Mbak Firda. Atau Mas Ian mungkin punya alasan lain, kelebihan lain gitu kan yang membuat Mas Ian itu pingin sekali untuk menyelesaikan permasalahan Mas Ian ini. Ya itu tadi Bu, kalau saya jenuh ya kebanyakan HP-an atau kalau saat itu cuma HP-an aja itu saya apa ya, pindah pindah gitu Bu, apa HP-nya saya taruh terus saya mulai masak atau es kopi
kan. Jadi Mbak Firda sama saya juga hampir sama ya, kayak suka membuat jajan gitu. Kalau Mas Ian tadi gampang jenuh, kalau Mbak Firda tadi bisa untuk menyampingkan HP. Kalau misalnya mungkin pas ada saat lewat di FB Mbak Firda, kayak oh ini makanannya baru, Mbak Firda bisa untuk meninggalkan handphonenya untuk membuat makanan tersebut ya. Untuk Mbak Ayu sendiri mungkin Mbak Ayu juga ada mungkin Mbak Ayu punya kekuatan atau kelebihan lain yang Mbak Ayu sadari dalam diri Mbak Ayu sehingga Mbak Ayu itu punya yang namanya keyakinan bahwasanya masalah itu bisa selesai, masalah ini harus selesai. Kalau saya tuh ini Bu, kalau saya lagi ini bersih rumah, terus kayak di baju itu saya bisa meninggalkan HP nggak soal. Jadi Mbak Ayu lebih ini ya, lebih apa ya, Mbak Ayu kelebihannya suka untuk bersih-bersih rumah juga ya. Jadi pada saat ini tadi langsung HP-nya ditinggalkan ya. Kalau emang menurut saya lagi kotor banget rumahnya baru saya bersihkan, nggak berikan HP. Jadi bersih-bersih rumah tadi itu bisa mengurangi untuk penggunaan HP tersebut. Lalu nih untuk Mbak Firda, bagaimana? Apa Mbak Firda juga mungkin kan ada kekuatan kelebihan kan juga ada kelemahannya ya. Nah, apa kelemahan yang Mbak Firda sadari? Mbak Firda itu punya kelemahan ini nih sehingga Mbak Firda itu kayak haruskan bahwa oke aja gitu, yang mengharuskan gitu. HP di cas itu saya masih lemah banget, saya masih main. Jadi meskipun waktunya di charger itu kan dia seharusnya ditaruh bisa kelemahannya itu bisa melihat itu taruh begitu saja. Mungkin yang lain Mbak Ayu atau Mas yang lemah masing-masing yang kalian sadari kalian itu akhirnya bisa mendengar itu bukan handphone itu tadi. Punya Fokus ke main HP, ke YouTube itu saya jadi kayak lupa waktu. Terlalu waktunya jadi Ayu berarti ya apa namanya kelemahannya adalah di YouTube melihat apa film favorit? saya lagi ini Bu, lagi tersama rajin yang short gitu Bu. Sekarang kayak happening Iya. Oh iya. apalagi kayak pembinaan jiwa. Jadi tadi ya Mbak Ayu gampang tergoda sama drama Cina ya. Jadi Mbak Ayu selesai apa Gitu. Kamu sih sebenarnya saya gitu. Wah, ini saya tanya kamu. jadi kelemahannya masih sama sendiri. Lalu juga yang Mas Ian ada tetap mau main HP gitu. Karena Mas Ian merasa kayak aduh aku diganggu. Jadi Mas Ian ini ya kayak melampiaskan ya udahlah aku nggak mendengarkan aku terus main HP aja gitu. Ya. Jadi beragam ya masing-masing ya punya kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya di Mbak Firda sendiri, kan Mbak Firda sudah menceritakan ya kelemahan kelebihan dan apa yang Mbak Firda usaha apa yang Mbak Firda sudah lakukan ya. Nah, dari apa namanya dari hal tersebut mungkin usaha-usaha yang Mbak Firda lakukan atau mungkin Mbak Firda pernah melakukan sesuatu, apakah teman-teman Mbak Firda atau orang tua atau keluarga itu bagaimana mereka memberikan dukungan ke Mbak Firda atau apa reaksi mereka ketika Mbak Firda itu terlalu kecanduan main HP? Dari teman-teman saya ya, ketika di perkuliahan biasanya itu selalu ngingetin juga Bu, jadi itu sering banget teman-teman saya sama saya. Terus dari orang tua juga
gini deh Bu, orang tua tuh kayak lebih marahinnya tuh lebih, saya tuh disuruh melakukan kegiatan yang lain gitu loh, sama yang aku terus. Karena misalnya nyapu, karena ini orang tua juga nggak suka juga melarang juga. Jadi, kalau teman-teman juga saling mengingatkan ya, tidak terlalu juga orang tua juga memberikan disuruh ini. Jadi itu juga mendukung Mbak Firda supaya Mbak Firda bisa menyelesaikan HP sementara. Nah, untuk yang lainnya mungkin juga sama, mungkin seperti Mbak Firda gitu, atau tahu kalian tentang apa namanya, tentang support dari orang-orang sekitar. Mbak Firda atau kalian juga mempunyai support dari orang-orang sekitar kalian? Kebetulan saya juga sama gitu ya, disupport sama keluarga, sama teman-teman. Kalau emang sering melihat itu sering tegur. Jadi juga masih saling mengingatkan ya, entah dari keluarga atau dari teman juga mengingatkan, sama berarti ya. Untuk Mas Ian sendiri? Saya juga sama. Biasanya terutama ibu saya itu sering Jadi kalau dari teman-teman mungkin reaksi seperti apa? oh enggak, kalau teman-teman komen ada saya namanya itu ya. Masih juga punya ya, atau orang sekitar juga apa ya, tentang permasalahan kalian. Nah, sekarang saya juga ingin menanyakan lagi kepada Mbak Firda. Dari cerita Mbak Firda tadi, dari cerita yang Mbak Firda ceritakan tadi, permasalahan Mbak Firda, menurut Mbak Firda apa sebenarnya permasalahan Mbak Firda? Saya kurang bisa mengurangi bermain HP. Jadi akar permasalahannya itu kurang bisa mengurangi bermain HP itu tadi. Nah, Mbak Firda bisa menuliskan, sekarang kita akan membuat tujuan ya Mbak Firda. Mbak Firda bisa menuliskan tujuan Mbak Firda terlebih dahulu supaya Mbak Firda tidak terlalu HP. Tujuan Mbak Firda. Baik, apakah sudah Mbak Firda? Sudah. Mbak Firda bisa menyebutkan apa saja, membacakan ya, apa saja tujuan-tujuan. Yang pertama saya bisa mengurangi bermain HP. Lalu saya membatasi bermain HP maksimal baik Bu. Tujuan saya yaitu bisa mengurangi penggunaan HP atau yang berikutnya membatasi bermain HP maksimal jam 10 malam dan tidak bermain HP pada saat kuliah. Jadi Mbak Firda tadi sudah menyebutkan beberapa tujuan Mbak Firda tadi ya. Nah, baik. Sekarang saya juga akan mengajarkan Mbak Firda teknik kontrak perilaku, dan yang lainnya nanti boleh mengikuti juga ya. Ini nanti Mbak Firda akan diajarkan menjual, dilakukan nanti, dan nanti aturan tersebut akan Mbak Firda buat dan nanti kita akan sepakati ya. Jadi Mbak Firda sepakat, saya juga sepakat ya. Oke, baik. Mbak Firda bisa apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi HP tersebut? Jadi dari bangun tidur saya usahakan itu saya tidak main HP. Lalu saya lanjut
melakukan kegiatan yang lain. Apabila mau kuliah saya langsung berangkat tanpa main HP. Kalau main HP cuma melihat jadwal berangkat kuliah. Mbak Firda akan melakukannya mulai kapan? Mulai oh iya, dan juga saya ada main HP pada saat jam perkuliahan, dan juga saya mengurangi main HP maksimal pada jam 10. Jadi Mbak Firda sudah ada 3 hal ya atau 4 hal tadi, beberapa hal yang akan Mbak Firda lakukan ya. Nah itu Mbak Firda akan melakukannya mulai besok tanggal 28 hari. Oke, jadi besok Rabu ya, tanggal 28 Mei 2025. Nah, Mbak Firda akan melakukannya selama berapa minggu atau berapa hari atau berapa minggu? 1 bulan ya. Jadi dari tanggal 28 Mei sampai di 28 Juni ya. Baik, untuk jam Mbak Firda mulai dari awal sampai akhir, atau juga Mbak Firda juga boleh menuliskan Mbak Firda mulai bermain HP-nya pada jam berapa dan selama berapa? Jam 5 itu Mbak Firda mulai melakukannya dimulai jam berapa, dan Mbak Firda juga boleh menuliskan kalau Mbak Firda boleh main HP-nya itu di jam berapa dan selama berapa? Saya mulai main HP itu mungkin 20 sampai 30 menit. Selebihnya itu saya harus main baik di rumah atau tugas. Dari awal itu jam 5 sampai tidur jam 9 ya. Baik. Jadi Mbak Firda dari jam 5 sampai 10 tadi main HP hanya 10 sampai 20 atau 20 sampai 30 menit. Itu Mbak Firda berapa kali memegang HP? Mungkin 2 kali memegang HP. 2 kali memegang HP ya. Oke, 2 kali memegang HP selama 20 sampai 30 menit ya. Untuk jamnya kira-kira Mbak Firda yang benar-benar harus bermain HP itu di jam berapa? Setelah pulang kuliah sama Bisa maghrib sama setelah pulang kuliah ya. Oke. Setelah Mbak Firda melakukan Mbak Firda nanya setelah 20 hari ya, Mbak Firda melakukan hal tersebut, apa reward yang akan Mbak Firda berikan untuk diri Mbak Firda sendiri? Mungkin Mbak Firda ingin membeli sesuatu. saya itu aja sih Bu, jalan-jalan luar kota mungkin. Jalan-jalan baik. Setelahnya ya, oke. Untuk punishment, kalau misalnya Mbak Firda tidak konsisten melakukan hal tersebut selama 30 hari, Saya mengurangi jajan sama tidak main pada saat Sabtu. Mbak Firda mengurangi jajan sama tidak main selama 1 minggu ya. Oke, baik. Tadi Mbak sudah menyusun jadwal ya, dan juga reward-reward ya yang akan Mbak Firda lakukan selama 30 hari ke depan ya. Baik, untuk yang lainnya juga boleh nih, Mbak Firda juga boleh menuliskan di kertas yang tadi. Yang lainnya juga boleh menuliskan apa aja yang akan kalian lakukan juga ke depannya. Mungkin kalian juga ada yang ingin melakukan hal yang sama seperti Mbak Firda, atau kalian melakukan sesuai apa yang bisa kalian lakukan. Jadi kalian juga menuliskan punishment serta menuliskan reward, dan kalian juga akan melakukannya selama berapa hari. Oke, tadi kan kita sudah menuliskan kontrak perilaku atau jadwal-jadwal untuk Mbak Firda dan teman-teman ya, udah menerapkan sendiri-sendiri masing-masing. Nah sekarang bisa dibacakan mulai dari Mbak Firda terlebih dahulu. Saya yang pertama yang saya akan lakukan itu saya tidak main HP pada saat saya baru bangun tidur. Terus saya juga tidak main HP pada saat saya pada saat perkuliahan. Terus saya membatasi bermain HP maksimal pada pukul 10 malam. Saya
bermain HP pada 30 sampai 30 menit pada setelah pulang kuliah dan sehabis maghrib. Kegiatan ini, usaha ini akan saya lakukan pada 28 Mei 2022 selama 1 bulan. Dan punishment yang akan saya dapat, saya tidak akan jalan-jalan pada saat weekend, dan reward yang akan saya dapat adalah saya jalan-jalan ke luar kota. Oke, untuk yang lainnya boleh dibacakan. Untuk saya sendiri, saya akan menggunakan HP selama 1 jam saja. Nah, ketika saya menggunakan HP setiap hari itu selama 3 kali dan itu durasinya 1 jam. Dan ketika bangun tidur, saya itu akan langsung minum air putih, tidak mengambil HP untuk dimainkan. Lalu untuk punishmentnya saya pakai ini, saya akan menabung uang 10.000. Untuk rewardnya saya akan membeli es krim. Itu akan dilakukan selama berapa minggu, berapa hari? Untuk percobaan 1 minggu aja ya. 1 minggu aja, dimulai pada tanggal atau pada Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok berarti tanggal 30 ya? Iya, tanggal 30. Iya, oke. Dari hari Sabtu tanggal 30 sampai di 1 minggu ke depan ya Pak Ibu. Untuk Martian? Oke, saya akan melakukan usaha yaitu mengurangi bermain HP ketika sedang mengurangi sibuk. Saya tidak akan bermain HP ketika sedang mata kuliah, sedang ada pelajaran mata kuliah. Dan yang kedua, saya akan bermain game hanya pada jam setelah Isya sampai jam 9 malam. Jadi bermain HP-nya berapa kali sehari? Cuma 1 aja. 1 kali. Terus konsekuensinya jika saya tidak konsisten melakukan hal tersebut, saya akan menabung seluruh uang jajan saya. Dan ketika saya sudah bisa konsisten melakukan semua yang saya akan lakukan, saya akan membeli burger, Bu. Oke, baik. Jadi bentar, saya mau kalian boleh tanda tangan dulu untuk di pojok kanan atau pojok kirinya. Boleh ini kita. Boleh saya minta tulisan untuk saya tanda tangani. Jadi sudah persetujuan bersama ya. Oke, baik. Kalian bisa ambil lagi nanti permisi ya untuk kalian sebagai pegangan kalian ya, biar kalian nanti tidak lupa. Dan saya harap kalian bisa konsisten dalam menjalankan penjadwalan ini ya, apa yang sudah kalian buat ya, kalian lakukan dengan konsisten. Terutama untuk Mbak Firda nanti selama 1 bulan nanti semoga Mbak Firda bisa konsisten ya dengan apa yang sudah Mbak Firda tuliskan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas lagi terkait perkembangan Mbak Firda seperti apa ya. Buat yang lainnya juga sama bisa dilakukan ya, mungkin karena tadi kan masalahnya juga hampir sama, jadi bisa dilakukan di rumah. Nanti juga kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Dari sini sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik. Kalau tidak ada, oke baik, karena ini sudah hampir selesai ya untuk jamnya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga kalian juga bisa konsisten untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.